Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel MLB Education. Di video kali ini, kita akan latihan soal dan membahas jawaban beserta trik cepatnya dalam mengerjakan soal deret aritmatika dan geometri yang sering muncul di soal tes CPNS. Sebelum lanjut ke soal, silahkan siapkan kertas dan ballpoint untuk kalian latihan mengerjakan. Dan juga, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini, serta tonton video ini sampai selesai. Yuk langsung ke soal aja. Soal nomor 1. Di dalam gedung bioskop terdapat 25 baris kursi. Baris pertama memuat 20 kursi. Setiap baris berikutnya memuat 4 kursi lebih banyak daripada baris di depannya. Pertanyaannya, berapa banyak kursi pada baris kedua terakhir? Untuk soal nomor 1 ini, apakah kalian ingat dengan yang namanya deret aritmatika? Nah, nomor 1 ini bisa dikerjakan dengan cara deret aritmatika. Misal, ada suatu deret 2, kemudian 4, kemudian 6, 8. Kalau kita pakai cara manual kan kita pakai cara yang misal dicari selisihnya ataupun deret berikutnya gitu kan ya. Nah, ini kalau misal ditanyakan suku ke-5 ataupun suku ke-8, apakah kalian akan mencari satu-satu? Tidak kan ya? Jadi ada polanya atau ada persamaannya. Nah, apabila kalian ingat, kita bisa kerjakan misal ini kan selisihnya 2. Ini juga 2. Ini juga 2. Nah, selisih 2 ini bisa disebut namanya adalah B atau beda. Bedanya. Nah, apabila kalian ingat persamaannya, apabila kita ingin mencari misal ditanyakan suku ke-7. Berapa? Nah, ini ada persamaannya. Misal saya jelaskan dulu persamaan umumnya dulu. Jadi UN sama dengan A plus N-1 dikali B. A ini apa? A ini adalah suku pertama. Kemudian UN ini adalah suku ke N. Ini adalah suku ke N. Sedangkan N ini adalah yang ditanyakan. N yang ditanyakan. Misal tadi kan yang ditanyakan suku ke-7. Berarti N ini adalah 7. Paham? Kemudian B. B ini adalah beda. Seperti yang sudah dijelaskan ini. Beda. Jadi di sini bedanya 2, ini juga 2, ini 2. Jadi konstan. Beda itu konstan ya. Ini konstan. Berarti kalau misal ini ditanyakan suku ke-7, bisa kita coba dulu. U7 sama dengan A-nya berapa suku pertamanya? Nah, untuk suku itu dihitung dari pertama atau 1. Berarti ini suku pertama itu 2, suku kedua 4, suku ketiga 6, dan suku keempat 8. Berarti suku pertama adalah 2 ya. Berarti di sini 2. Kemudian N-nya yang ditanyakan adalah suku ke-7, berarti N-nya adalah 7. 7 dimen 1. Kemudian bedanya adalah tadi 2 ya. Bedanya 2. Nah, dari persamaan ini kita bisa tahu tanpa harus manual satu-satu gitu ya. Berarti kita bisa coba hitung 2 plus 7 min 1 6. Jadi di sini 6
Nah ini jangan lupa ya nih dikali dulu ya nanti ya. Jadi diprioritaskan. Ini kan kali berarti ini 6. Nah ini 2 gini ya berarti ya. Berarti U7 berarti di sini U7 sama dengan 2 plus 12 sama dengan 14 ya. Nah, ini konsep untuk bisa mengerjakan nomor 1. Coba kita kerjakan yang nomor 1. Untuk konsepnya paham ya, deret aritmatika ini? Nah, kalau udah paham, kita bisa langsung mengerjakan soal nomor 1. Kan di situ di dalam gedung bioskop terdapat 25 baris kursi. Sini kan 25 baris kursi. Kemudian baris pertama itu memuat 20 kursi. Berarti kalau baris pertama, kan misal ini baris pertama. Ini tuh memuat 20 kursi. Kemudian setiap baris berikutnya memuat 4 kursi lebih banyak daripada baris di depannya. Berarti baris kedua itu ada 24. Kemudian baris ketiga ada 28. Dan seterusnya dengan 4 kursi lebih banyak daripada baris di depannya. Paham? Kemudian yang ditanyakan yaitu berapa banyak kursi pada baris kedua terakhir. Berarti bisa kita gambarkan. Berarti yang ditanyakan ini misal baris kedua 5. Berarti ini baris ke 24. Berarti dua baris terakhir itu baris ke 24 kan ya? Paham? Paham. Berarti kita lanjut. Berarti yang diketahui lagi baris pertama memuat 20 kursi. Berarti ini dianggap A ya. Ini dianggap A 20 itu karena baris pertama. Atau A itu suku pertama. Kemudian baris pertama ke baris kedua itu kan selisihnya 4. Selisihnya kan 4 kan? Selisihnya 4 berarti bedanya itu 4. Paham? Paham ya? Berarti bisa kita kerjakan. Yang ditanyakan adalah berapa banyak kursi pada baris kedua terakhir. Berarti yang tadi baris ke-24 kan ya? Berarti kita bisa langsung tulis U24 sama dengan, kita tulis ulang lagi aja ya persamaannya, A plus N-1 kali B. Bisa kita masukkan A-nya adalah 20 plus N-nya adalah 24 dimen 1, kemudian bedanya adalah 4. Bedanya adalah 4. Berarti kita bisa hitung 20 plus 23 dikali 4. 23 dikali 4 berapa teman-teman? 92 ya. Berarti sama dengan 20 plus 92. Berarti bisa ketemu U24-nya 20 plus 92, 112. Nah, berarti ketemu ya, jawabannya adalah B, 112. Semoga paham konsepnya ya teman-teman. Berarti dari sini, dari konsep aritmatika ini, bisa untuk mengerjakan soal nomor 1. Soal nomor 2, itu soalnya sama seperti nomor 1, namun yang membedakan yaitu pertanyaannya. Pertanyaan untuk nomor 2 ini, yaitu berapa jumlah seluruh kursi dalam gedung bioskop tersebut. Ini ya berarti ya pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya yaitu berapa jumlah seluruh kursi dalam gedung bioskop tersebut. Apakah caranya sama dengan yang nomor 1? Nah, nomor 2 ini masih ada hubungannya dengan deret aritmatika ya. Masih ada hubungannya dengan deret aritmatika.
matematika. Kan yang nomor 1 tadi kan suku ke N. Nah, apabila di sini adalah berapa jumlah, berarti ini hubungannya yaitu dengan Sn. Sn itu adalah jumlah N suku pertama. Maaf. Pertama. Nah, misal ada suatu deret itu misal 1, 2, 3, 4, 5. Kan ini U1, ini U2, ini U3, ini U4, dan ini U5. Nah, untuk misal ditanyakan jumlah 5 suku pertama. Misal ditanyakan S5. Itu berapa? Nah, kalau ini kan angkanya kan masih kecil ya, jadi gampang ya, tinggal misal dijumlahkan aja kan. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Berarti ini berapa? 6, 10, 15 ya. Jumlahnya adalah 15. Ini kalau misal angkanya masih kecil, kita bisa mencarinya gampang. Nah, kalau misal angkanya ratusan, ribuan, ratusan ribu, itu kalau misal pakai cara manual akan susah dan lama. Nah, untuk itu, untuk bisa mencari Sn ini ada rumusnya juga, yaitu Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN. Masih ingat UN ini persamaannya apa? Ya, berarti kita bisa ganti ya. N per 2 A plus A plus N. N-1 kali B. Berarti Sn sama dengan N per 2. Ini kan A plus A kan jadi 2A kan ya? Berarti di sini 2A plus N-1 kali B. Nah, jadi ini adalah persamaannya untuk Sn. Jadi beda dengan UN. Harap bisa diingat dan dipahami. Jadi untuk nomor 2 ini bisa kita kerjakan ya. Yang ditanyakan yaitu berapa jumlah seluruh kursi. Sedangkan di bioskop itu ada 25 baris kursi. Berarti yang ditanyakan S25 ya. S25. S25 bisa kita masukkan. N-nya berarti 25. Kemudian bagi 2. Untuk A-nya kan tadi yang nomor 1 udah ketemu ya. Misal bisa ditulis lagi. Di sini A-nya berarti 20. B-nya 4. Jadi sama dengan nomor 1. A sama B-nya. A-nya 2. A-nya 20. 2 kali 20. Tambah N-nya 25 min 1. N-nya 25 dikurangi 1. Kemudian B-nya yaitu 4. Nah, bisa kita hitung ya. 25 per 2. 2 kali 20 itu 40. Ditambah 24 kali 24 kali 4 ya. 24 kali 4. Bisa kita hitung lagi. 25 per 2
kemudian 40, 24 kali 4 itu 96. Berarti 25/2 dikali 40 tambah 96 itu 136. 136 dibagi 2 bisa dicoret ya. Itu berapa? 136 bagi 2 itu 68. Jadi S25-nya 25, S25 sama dengan 25 kali 68. 25 kali 68 sama dengan kira-kira berapa? 1700 ya? Bener nggak? 25 kali 68 1700. Bener ya? 1700. Jadi jawabannya adalah yang A. Paham teman-teman? Jadi harap bedakan antara suku ke N dengan jumlah N suku pertama atau Sn. Semoga paham. Selanjutnya nomor 3. Amuba akan membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit. Jika pada 15 menit pertama ada 30 amuba, maka banyaknya amuba setelah 2 jam adalah, untuk nomor 3 ini, kira-kira apakah masih menggunakan cara deret aritmatika, teman-teman? Beda ya. Jadi nomor 3 ini tidak menggunakan cara deret aritmatika. Nah, untuk nomor 3 ini, kita bisa menggunakan yang namanya deret geometri. Nah, deret geometri ini berhubungan dengan yang namanya rasio. Jadi diingat-ingat ya teman-teman, untuk deret aritmatika itu hubungannya dengan beda atau selisih. Kalau deret geometri itu hubungannya dengan rasio. Misal, ada suatu deret itu 3, kemudian 9, kemudian 27, kemudian 81. Berarti kan ini U1, ini U2, ini U3, dan ini U4. Nah, yang dinamakan rasio itu adalah perbandingan antara U2 dengan U1, kemudian sama dengan perbandingan antara U3 dengan U2, sama dengan perbandingan dari U4 dengan U3. Atau kalau bisa disederhanakan dengan persamaan matematikanya, yaitu UN per UN-1. Nah, ini tuh artinya tidak harus semuanya gini ya, maksudnya kita bisa mengambil salah satu aja perbandingannya antara U2 atau perbandingan antara U2 dengan U1, atau perbandingan antara U3 dengan U2, atau juga bisa dengan perbandingan antara U4 dengan U3. Jadi pasti nanti hasilnya sama. Misal kita kerjakan ya, U2 itu kan 9. Kemudian U1-nya 3. Kemudian U3-nya 27, U2-nya 9. Kemudian U4-nya itu 81, kemudian U3-nya itu 27 ya. Jadi R-nya itu kan 3, 3, 3. Jadi R itu pasti konstan, sama seperti beda. Beda juga pasti konstan. Jadi R itu konstan. Paham? Paham ya? Nah, untuk rumus UN-nya sendiri di deret geometri itu sama dengan A R, kemudian R-nya ini dipangkatkan N-1. Kemudian untuk mencari Sn-nya itu ada 2,
ada yang A, kemudian R pangkat N-1, kemudian dibagi R-1, itu ketika R-nya lebih besar dari 1. Kemudian ada juga yang Sn-nya A, dalam kurung 1 min R pangkat N, kemudian dibagi 1 min R itu ketika R-nya kurang dari 1. Sampai sini paham teman-teman? Jadi bisa diikuti dulu aja dan bisa dimengerti dulu UN dan SN di deret geometri. Dan bisa harus dibedakan antara deret geometri dan deret aritmatika. Nah, setelah kita tahu konsep ini, kita bisa mengerjakan nomor 3. Kan di sini kan dia membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit. 15 menit. Jadi kalau kita tulis berarti kan menit pertama atau 15 menit pertama kan, ini 15 menit. Pertama kan ada 30 kan ya ini ya. Ada 30 amoeba. Jadi di sini ada 30 amoeba. Kemudian berarti ketika 30 menit dia menjadi berapa? Kan dia membelah diri menjadi 2. Berarti setelah 30 menit dia menjadi 60 amoeba. Nah, dari sini kan kita bisa langsung tahu menghitung rasionya kan ya. Berarti rasionya ini anggap aja U1, ini anggap U2. Nah, berarti rasionya kita bisa hitung ya. Rasionya U2 per U1. Berarti U2-nya itu 60, kemudian U1-nya 30. Berarti 60 bagi 30. Berarti rasionya 2 ya. Setelah tahu R-nya, kira-kira kita harus mencari apa lagi teman-teman? Nah, kita harus mencari N-nya ya. Karena N-nya di sini belum diketahui. Berarti untuk mencari N itu sama dengan, kan kalau di sini kan yang ditanyakan banyaknya amoeba setelah 2 jam. Sedangkan amoeba itu membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit. Berarti untuk bisa mencari N-nya, kita bisa menggunakan atau menghitung dengan cara 2 jam dibagi 15 menit. Ini bagi ya. Nah, 2 jam itu kan kalau dijadikan menit, yaitu menjadi 120 menit. Kemudian dibagi 15 menit. Ini menit ya. Berarti N-nya bisa ketemu 120 dibagi 15 itu 8. Nah, setelah kita tahu R dan N dan A-nya kira-kira berapa teman-teman? Nah, A-nya ini sama dengan U1 ya. U1-nya tadi adalah 30 amoeba. Berarti di sini adalah 30 A-nya. Nah, setelah kita sudah tahu A, kemudian R, dan kemudian N, kita bisa menggunakan persamaan UN yang sama dengan A, R pangkat N-1. Paham? Karena di sini ditanyakan
maka banyaknya amuba setelah 2 jam adalah, nah berarti kan kita harus kita mencari U ketika 2 jam. Saya tulis di sini ya. Jadi kita bisa mencari dengan menggunakan persamaan ini ya. Ini. Berarti itu U, N-nya kan 8. N-nya kan 8, berarti U8 sama dengan A-nya adalah 30, kemudian R-nya dikali R-nya adalah 2. R-nya adalah 2, kemudian N-nya 8, dipangkat 8, kemudian dikurangi 1. Jadi kita bisa lanjutkan 30 dikali, nah ini kan dikurangi dulu ya pangkatnya ya. 8 dikurangi 1, berarti menjadi 2 pangkat 7. Paham? Selanjutnya berarti 30 dikali 2 pangkat 7 berapa teman-teman? 128. Berarti bisa ketemu 30 kali 128 itu 3840 ya. Jadi di sini adalah 3840. Jadi jawabannya adalah yang D. Apakah paham teman-teman? Semoga paham ya. Jadi ini adalah konsep deret geometri. Berbeda dengan deret aritmatika. Soal nomor 4, seutas tali dipotong menjadi 8 bagian. Panjang masing-masing potongan tersebut memiliki rasio yang sama. Potongan tali paling pendek adalah 4 cm dan potongan tali paling panjang adalah 512 cm. Pertanyaannya, panjang tali semua adalah A. 508, B. 1024, C. 1020, D. 2032, dan E. 2048. Untuk soal nomor 4 ini, bisa kalian jadikan PR dan bisa kalian kerjakan sendiri. Dan apabila sudah menemukan jawabannya, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Dan bagi kalian yang masih ada pertanyaan ataupun masih bingung, bisa juga ditulis di kolom komentar. Mungkin cukup video kali ini, semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kata atau penjelasan yang kurang ataupun salah. Saya mohon maaf. Sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.